Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Senang kita bisa bertemu kembali, ada Bible Study lagi. Kita percaya bahwa Tuhan pengen menyampaikan sesuatu kepada kita saudara pada saat ini. Kita percaya firman-Nya ya dan amin, firman-Nya membantu kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan saudara. Saya sangat excited kalau baca firman Tuhan saudara. Tapi sebelum kita mengulas firman Tuhan, saya percaya kita diberkati. Nah makanya mari kita sama-sama mau nyembah Tuhan dulu. Kita mau nyanyi dulu buat Dia. Kita puji nama Tuhan dulu. Kita mau sembah Tuhan. Ya, mari semua get comfortable with Jesus. Semua nyaman dengan Roh Kudus. Sapa Tuhan kita. Sapa Bapa kita. Kita perlu hadirat Tuhan. Karena Dia baik. Hallelujah. Oh we worship you. Oh we worship you Lord. Kami butuh hadirat-Mu Bapa. Urapi kami. Urapi kami. Ya rala ya rada bashi. Urala ya rada baya rada bashi. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Benar. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Amin Bapak. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Mari kita lebih sungguh-sungguh sembah Tuhan dari dalam hati kita. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, Amin. Kaulah Tuhan. nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Kami perlu Kau. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia.
Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari kita sembah Tuhan. Ya Radabashe, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Ya Radabashe, ayo saudara sembah Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Nya. Nikmati pribadi, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you Lord, we praise. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah di hidupku.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Urapi jemaat, berkati jemaat. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, walau semua tergoncangkan Tuhan, Kau tetap kokoh berdiri. Firman-Mu Tuhan tetap selamanya Bapa. Padanya kami bergantung Tuhan, hanya pada firman-Mu, hanya pada pribadi-Mu Tuhan. Ya Radabashe. Bapa, walaupun dunia bergoncang Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu tetap ya dan amin ya Bapa. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Kau tetap Allah kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada. Kau selalu menuntun jalan-jalan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang kuat seperti-Mu ya Tuhan. Tidak pernah tergoncangkan. Karena itu kami punya kepastian hidup. Karena itu kami punya kepastian iman. Karena itu kami punya kepastian harapan di dalam Engkau ya Bapa. Dan harapan kami bukan harapan yang mati, tapi melainkan harapan yang hidup. Karena kami punya Allah yang hidup. Dan firman yang kami baca, yang kami jadikan rema, yang kami ikuti adalah firman yang hidup. Yang menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar firman-Mu. Dan kami siap Tuhan mendengar isi hati-Mu. Kami siap belajar. Kami siapkan kuping kami. Kami siapkan hati kami. Menjadi orang yang curious untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Tuhan, sukacita ada di tempat kita masing-masing ya saudara. Kita percaya walaupun ini kita menonton online, tapi hikmat Tuhan, Dia siap berbicara. Sukacita, damai sejahtera, berkatnya siap mengikuti orang-orang yang percaya, yang mengikuti firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar Keluaran 3, saudara. Sungguh luar biasa dari Keluaran ini, menggambarkan penyelamatan Tuhan kepada umat Israel. Kita adalah umat-umat Israelnya Tuhan. Zaman dahulu yang dipakai adalah Musa, tapi sekarang yang dipakai Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus. Tapi sama esensinya, bahwa dari dulu sampai sekarang Tuhan mau selamatkan kita keluar
daripada perbudakan dosa, saudara. Nah, saudara, baca firman Tuhan, Bible study, ini beda dengan kita baca Alkitab kayak biasa. Beda dengan kita dengar khotbah, saudara. Mungkin saudara ada yang di Komsel yang kadang-kadang suka dikasih tugas sharing. Ini pun beda mempersiapkan Bible study. Mempersiapkan Bible study itu benar-benar dibaca satu kata demi satu kata. Dimengerti konteksnya. Dimengerti tokoh-tokoh Alkitab yang ada di sini yang kita baca, saudara. Membaca Bible study perlu pengenalan akan Tuhan. Kalau enggak kita akan interpretasi jauh ke kiri dan ke kanan, saudara. Ini adalah ilham daripada Roh Kudus. Karena itu kita nggak boleh main-main kalau waktu baca Alkitab. Saya kalau baca Alkitab, saudara, saya nggak boleh diganggu. Karena buat saya ini adalah suatu aktivitas yang sakral dan suci. Kata-kata Tuhan kalau diseriuskan, maka dia juga akan serius sama kita. Karena itu harus punya sikap hati yang humble selalu. Sebelum baca Alkitab harus humble di hadapan Tuhan. Bahwa kita itu nggak tahu apa-apa. Dan kita butuh firman-Nya, saudara. Amin. Ya. Dan kita harus bersihkan hati kita dari dosa. Kita minta ampun sama Tuhan. Supaya rema itu bisa masuk di dalam hati kita. Ya. Saudara, saya selalu biasakan sebelum baca berdoa dulu. Walaupun tadi sudah praise and worship, tetap berdoa dulu. Karena ini momennya kita sama Tuhan one on one. Ya, Roh Kudus, aku berdoa biar ilhammu ini kamu berikan pencerahan, penerangan, supaya akal budi kami mengerti, hati kami mengerti. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kami mau belajar. In the name of Jesus. Amin. Nah, saudara, mari kita baca Keluaran 3. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 terlebih dahulu, saudara. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Datanglah kasutmu, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, saudara, konteks dibuka, Musa sedang menggembalakan kambing domba Yitro, saudara, Allah mertuanya. Saudara, kalau Bible study, selalu note siapa tokoh yang kita bicarakan saat itu. Karena tokoh ini akan menyimpan satu revelation atau hikmat yang luar biasa sekali, saudara. Nah, saudara, kalau kita refresh, Musa lahir di orang Israel yang lahir, saudara, di bangsa Mesir. Dan Firaun pada zaman itu memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki. Supaya nggak ada keturunan juru selamat Yesus Kristus. Sebenarnya Firaun itu adalah representasi daripada setan atau iblis. Dia mau menggagalkan rencana Tuhan. Nah, tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Amin, saudara. Akhirnya Musa itu diadopsi. Sama siapa? Sama putri dari Firaun sendiri, saudara. Dan dia dibesarkan di istana raja. Tapi dia selalu nggak merasa belong. Dia tahu bangsanya. Dan dia melihat penderitaan bangsanya juga, saudara. Musa adalah orang Ibrani, ya, orang Israel, saudara, yang tinggal di Mesir, saudara. Sama seperti kita, yang adalah orang Kristen yang tinggal di tengah kawanan serigala, saudara. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Musa itu dipakai sama Tuhan, dia itu dipanggil sama Tuhan.
Dan saat dia dipanggil sama Tuhan, padahal dia sudah hidup selama dia dari kecil sampai dewasa itu di istana raja. Diperlengkapi dengan skill-skill raja. Skill-skill bangsawan, cara berbicara seperti bangsawan, pengetahuan. Dia diperlengkapi dengan semua itu. Tapi kita lihat apa yang di ayat 1 tadi. Dia menggembalakan kambing domba 40 tahun. Baru dia mau dipakai Tuhan. Di sini kita belajar apa, saudara? Baru ayat 1 aja Tuhan mau sampaikan bahwa panggilan Tuhan tidak tergantung pada skill dan kemampuan kita, saudara. Skill yang ditawarkan dunia tidak bisa dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu yang memperlengkapi adalah Tuhan itu sendiri. Lewat sebuah penggembalaan. Karena itu layaklah kita tertanam di dalam gereja, saudara. Supaya kita dipersiapkan dan kita dibentuk untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin, saudara. Dia itu dikejar-kejar. Kalau saudara lihat, Musa itu mirip dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus dipakai dan yang terakhir untuk menyelamatkan kita, Musa pada zamannya dipakai sama Tuhan untuk menyelamatkan juga bangsa Israel. Musa sebenarnya adalah shadow atau bayangan dari sesuatu yang sempurna yang datang, yaitu Yesus Kristus yang menolong umat manusia. Musa dipakai untuk menolong Israel. Yesus dipakai untuk menolong seluruh umat manusia. Pekerjaan Musa tidak sebesar pekerjaan Yesus. Tapi Musa itu Tuhan sedang memberikan pesan profetik bahwa nanti akan ada juru selamat yang sesungguhnya. Hari ini aku akan pakai Musa untuk rencana keselamatan yang kecil-kecilan terlebih dahulu. Keduanya memiliki resemblance. Sama-sama ditolak, saudara. Ya, nah dari sini aja kita belajar banyak, bukan, tentang Musa. Puji Tuhan, firman Tuhan itu benar-benar luar biasa, saudara. Amin. Yang biasa dianggap pintar sama dunia, ini dianggap bodoh sama Tuhan. Justru yang kosong, yang seperti tidak punya apa-apa, yang cuma menggembalakan kambing domba, itulah yang dipakai sebagai tangan Tuhan untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan. Amin. Saudara, kita tidak perlu sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu bisa segala sesuatu. Yang penting kita mau. Amin, saudara. Nah, di sini juga ada dikasih tahu Gunung Horeb, saudara. Gunung Horeb ini artinya adalah desert, padang gurun. Dia adalah juga disebut Gunung Sinai. Dan segala kejadian di Keluaran ini terjadi berputar di Gunung Horeb ini. Gunung Horeb ini adalah tempat di mana bangsa Israel waktu itu kehabisan air, haus, dan mereka pengen minta mujizat dari Tuhan. Maka Musa memukul batu itu di Gunung Horeb sehingga keluar airnya. Elia yang waktu itu dikejar-kejar sama Jezebel, dia melarikan diri ke Gunung Horeb dan Tuhan menampakkan dirinya. Jadi di gunung ini juga disebut Gunung Allah, di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada umat-umatnya, saudara. Ya, ini adalah Gunung Horeb dan Musa. Kita sekarang sudah cukup mengerti dan masuk ke dalam konteksnya. Nah, mari kita lanjutkan, saudara. Ya, yaitu di ayat kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berselulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, saya sengaja baca ulang. Karena Bible study kita harus baca ulang. Semakin kita kunyah, semakin kita baca, akan keluar flavor terus yang baru. Nah, saudara, kalau baca Bible study, mari kita juga menggarisbawahi kata-kata yang membuat kita penasaran atau saya pengen tahu lebih dalam. Ini kira-kira mengandung makna apa? Disitulah kita harus garis bawahi. Di momen sekarang ini Bible study saya nggak bisa banyak memberitahu.
Tapi saya harap saudara bisa mengulang di rumah sendirian dan dapatkan pesan yang spesifik ya, saudara. Amin. Nah, saudara, semak api, ini yang kita garis bawahi. Semak duri yang api yang tidak terbakar. Ini adalah salah satu yang namanya teofani, di mana manifestasi pribadi Tuhan dalam bentuk yang bisa dimengerti manusia. Yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan sama manusia. Itu namanya teofani. Nah, makanya Tuhan itu dia menampakkan diri dalam berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Kita nggak perlu heran kalau bentuknya berbeda-beda. Musa mungkin di sini bingung, tapi kita nggak perlu heran. Ya, nah semak duri api. Api itu menggambarkan di sini Tuhan menampakkan diri dan memperlihatkan kekudusannya. Pertama kali keluar kata kudus. Yang bahasa aslinya bilang kados. Yang nanti dipakai di Wahyu di mana seluruh makhluk di sorga 24 tua-tua itu yang ada di sana. Segala makhluk itu bilang kados, kados, suci, kuduslah. Engkau Tuhan, terpisah. Kudus artinya terpisah. Ini adalah atribut Tuhan yang memisahkan dia dengan dunia atau dengan manusia. Karena itu terpisah, makanya Tuhan bilang kepada Musa, jangan dekat, kau akan mati. Pada zaman dulu di Musa, yang mendekat kepada Tuhan atau yang salah, saudara, kalau ingat ada yang bawa bayi Tuhan itu salah, saudara. Dan dia seketika itu mati. Kekudusan Tuhan waktu di perjanjian lama begitu dibesarkan, glorified. Sehingga harus diberikan kita pengertian bahwa Tuhan itu bukan Tuhan pribadi main-main yang sembarangan, saudara. Main-main sama dia di perjanjian lama itu langsung binasa. Tapi betapa mulia dan betapa baiknya kasih Tuhan. Bahwa melalui Yesus Kristus kita mengenakan jubah kekudusan, yaitu Yesus itu sendiri. Sehingga kita adalah bagian daripada kekudusan Allah. We are His holiness. We are in His righteousness. Di dalam Yesus Kristus. Api yang dilihat Musa juga menggambarkan kemuliaan, glory, kebesaran Tuhan, saudara. Maka itu, sekali kita ikut Tuhan, saudara, selamanya kita ikut Tuhan. Karena dia Tuhan yang besar. Bayangin saudara jadi Musa di tempat itu. Dan saudara lihat ada bakar api yang bentuk malaikat. Kalau nggak gemetar, orang pasti melarikan diri, saudara. Begitu besarnya, agungnya Tuhan kita. Dan dia adopsi kita. Amin, saudara. Aduh, I'm very privileged di hadapan Tuhan untuk sampaikan hal ini. Tuhan, yang Tuhan atas alam semesta. He is for us and not against us. Amin, saudara. Saudara sudah mengerti ya tentang holiness, api, separation. Juga tentang glorinya Tuhan. Nah, mari kita baca lanjut ayat 6 sampai dengan ayat 10. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Si Musa takut. Itu nggak heran, saudara. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Saudara, Israel itu diadopsi sama Tuhan. Kita itu juga diadopsi sama Tuhan. Segala kesengsaraan kita, Tuhan itu tahu. Amin. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Seruan mereka didengar Tuhan. Seruan kita juga didengar Tuhan, saudara. Yang disebabkan, aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Begitu juga Tuhan tahu penderitaan kita, saudara. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kalau orang umat Israel aja sudah berbahagia dengar
negara atau negeri yang berlimpah-limpah, saudara. Jangan lupa kita juga punya rumah di sorga, saudara. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, banyak ada kata umatku diulang di sini, saudara. Kalau saudara ketemukan pengulangan di dalam firman Tuhan, maka itu suatu hal yang penting. Di sini adalah Tuhan pertama kali menyebut Israel umatku. Kalau dia umatku, entah dia itu berbuat salah, berdosa, atau dia masih belum sempurna, dia tetap umatku. Tuhan itu kalau udah panggil orang atau anggap orang itu anggotanya dia, yang setia duluan itu Tuhan, saudara. Mungkin contoh ini nggak baik, tapi kalau saudara ingat bos mafia, gangster, mereka setia. Bosnya itu setia, anak buahnya diurus sampai mati, saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Contoh ini nggak baik, tapi semoga kasih tahu saudara bahwa umat Israel adalah umatnya Tuhan. Waktu zaman dulu hanya Israel, tapi lewat Yesus pekerjaan yang lebih hebat lagi. Seluruh kita yang memanggil dia juru selamat, kita adalah umat Tuhan. Ya, saudara tidak usah khawatir, karena dia setia dan dia yang komit untuk memimpin kita. Amin, saudara. Ya, nah mari kita lanjut baca ayat 11 sampai dengan ayat 15. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya-tanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Terjemahan bahasa Inggrisnya kasih tahu, namaku adalah I am, atau aku adalah. Tuhan gak kasih tahu aku adalah apa. Sangat menarik di sini. Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun." Nah, saudara, di ayat 11 Musa bilang apa? "Siapa aku, Tuhan?" Ini bukan tanda ketidakyakinan sebenarnya daripada Musa. Tapi Musa itu adalah orang yang paling rendah hati. Tercatat di Bilangan 12 ayat 3 bahwa Musa sangat-sangat rendah hati. Jadi waktu Tuhan panggil, Musa itu bilang, "Saya itu gak bisa apa-apa, Tuhan. Siapa aku di hadapanmu?" Saking siapa aku, saking rendah dirinya, sampai Musa itu saking rendah hatinya, dia sampai merendahkan dirinya. Dan berasa-rasanya minder dan, "Tuhan, jangan saya." Nah, saudara, sampai sini ada satu makna yang Tuhan mau sampaikan, yang saya dapat, saudara, semalam. Tuhan tidak memilih orang yang hebat, tapi dia memilih orang yang rendah hati, yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau kita di kantor, ada orang gak bisa apa-apa, kita gak mau pilih dia. Tapi kalau kacamata Tuhan itu beda, saudara. Justru karena orang ini, dia tahu betul dia tidak bisa apa-apa, maka untuk melakukan pekerjaan yang akan aku berikan, dia pasti akan bergantung 100% sama aku. Karena itu aku pilih Musa. Dia adalah hamba yang bisa aku andalkan.
Saudara mau bisa diandalkan Tuhan? Belajar seperti Musa. Jadi orang yang rendah hati. Dia dikasih tahu bahwa di firman Tuhan dibilangkan, dia orang yang paling rendah hati. Karena itu sekarang kita mengerti, kenapa orang rendah hati sangat disukai Tuhan. Karena dia sangat bisa diandalkan Tuhan. And guess what saudara? Kalau saudara diandalkan Tuhan, kalau saudara dipakai Tuhan, saudara jadi favoritnya. Hal apa yang Tuhan gak berikan kepada saudara? Karena saudara bergantung penuh 100% sama Tuhan. Amin saudara, luar biasa ya. Firman Tuhan itu, aku itu seneng banget baca firman Tuhan. Ya. Tapi saudara juga lihat bahwa di ayat 15. Dan saudara kalau baca Keluaran terus, kisah hidup Musa. Dia itu bukan orang yang confident. Dia orang yang terus ragu-ragu. Makanya Tuhan kasih Harun, Tuhan kasih petinggi-petinggi di Israel untuk bantu Musa. Itu penyertaan Tuhan. Gak apa-apa kalau kita merasa gak confident, saudara. Makanya di ayat 14 ini Tuhan kasih satu nama buat Musa. Ini nama yang buat saya pribadi atau di perjanjian lama menurut saya nama yang paling signifikan. Aku adalah. Itu Tuhan kita. Tuhan namanya siapa? Aku adalah. Adalah apa itu? Dikosongkan. Apa artinya aku adalah aku? I am what I am bahasa Inggris. Apa artinya saudara? Artinya begini. Tuhan itu saking besarnya. Dia adalah semuanya. He is everything. Dan dia gak bisa merangkum eksistensinya hanya dengan satu nama. Gak bisa. Dia adalah roti yang hidup, dia bilang. Dia adalah jalan dan kebenaran. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah banyak saudara. Dan dia gak bisa rangkum jadi satu nama. Tapi dia bilang, kasih tahu kepada bangsaku, aku adalah. I am. I am apa Tuhan? Artinya Musa waktu itu dapat satu rema bahwa waktu aku butuh Tuhan, Tuhan akan jadi itu. Waktu aku butuh pertolongan, I am your helper, kata Tuhan. Waktu aku butuh mujizat, I am your miracle. Waktu aku butuh kekuatan, I am your power. Waktu aku gundah, I am your peace. Begitu powerfulnya. The great I am diberikan kepada dunia, kepada umat-umatnya, kepada kita, saudara. Karena itu saudara kita gak perlu takut. Karena Tuhan ngomong kepada Musa, kamu gak usah takut ketemu Firaun. Because the great I am itu menyertai kamu sepanjang masa. Kalau kamu butuh apa, akulah itu, akulah aku. Kalau aku gak punya, aku bisa ciptakan untuk membantu perjalanan kamu. Amin saudara? Saudara mengerti artinya I am who I am ya. Nah, mari kita habiskan ayatnya saudara. Dari ayat 16 sampai dengan ayat 22. Pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Dewi, Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini skenario yang sudah diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa dengan tangan yang kuat. Musa mau dibentuk sama Tuhan ketemu Firaun. Tapi Firaunnya gak bakal berubah. Karena Musa kamu. Tuhan mau bilang kepada Musa bahwa maukah kamu jadi hambaku melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Tapi bukan kamu yang dimuliakan. Tapi harus aku yang dimuliakan. Itu adalah nature daripada panggilan Tuhan buat kita saudara. Bukan untuk kemuliaan kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan
Musa taat. Ayat 20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudara, panggilan Tuhan terlihat berat. Tapi baca di sini, kamu akan merampasi orang Mesir itu. Di dalam panggilan Tuhan, maka berkat mengikuti kita, saudara. Jangan kejar berkat, kejar panggilan Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan sudah membeberkan seluruh rencananya detail kepada Musa, saudara. Sebegitu besarnya keinginan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, termasuk kita, saudara. Pertanyaannya, saudara, maukah kita taat? Sama seperti Musa. Menjawab panggilannya. Bukan untuk kemuliaan kita, saudara. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, banyak belajar pada saat sekarang, saudara. Kita belajar tentang Musa. Kita tahu sedikit tentang Firaun, saudara. Kita belajar tentang aku adalah aku. Kita juga belajar tentang holiness, api kemuliaan Tuhan, saudara. Kita belajar tentang panggilan, kita belajar tentang rendah hati. Begitu banyak, saudara. Rasanya waktu nggak cukup. Karena itu, saudara, saya encourage saudara untuk mengulang Keluaran 3. Dan berdoa sama Roh Kudus. Yang mana yang menjadi rema untuk kebutuhan kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan pasti akan menjawab. Roh Kudus pasti akan menerangi. Amin, saudara. Karena saudara dan saya adalah umatnya Tuhan. Terima kasih, saudara, yang sudah menyaksikan Bible study ini. Saya berdoa saudara dapat sesuatu. Bapa, berkati umatmu untuk tetap setia membaca firman Tuhan, belajar. Roh Kudus terangi hati pikiran kami semua, supaya kami mengerti rahasia-rahasia daripada firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami dan aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.